Bagian rambutnya sih nggak masalah ya, emang kelihatan detail. Cuman kenapa tampilan ekspresi mukanya begini banget ya? Cukup segini aja ya range-nya ya. Lagi-lagi mentok sama armor di bagian paha dan betisnya. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau ngajak lo untuk unboxing dan review Superman vs Armored Batman The Dark Knight Returns Double Pack dari McFarlane Toys. Oke, nggak usah lama-lama, langsung gue mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. The Dark Knight Returns karya Frank Miller adalah komik yang dirilis tahun 1986. Sebuah kisah klasik Batman yang berlangsung ketika Bruce Wayne udah tua dan pensiun dari menjadi Batman. Di tengah meningkatnya kekacauan di Gotham, Bruce Wayne yang kini berusia 55 tahun tergerak untuk kembali mengenakan kostum Batman-nya. Kota Gotham berada dalam kekuasaan geng brutal bernama Mutants, sementara polisi tidak efektif. Bruce Wayne merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan keamanan kota, meskipun fisiknya udah nggak kuat dulu. Kembalinya Batman membuat banyak pihak terganggu, termasuk pemerintah Amerika Serikat yang melihat Batman sebagai ancaman. Dalam komik ini, pemerintah Amerika Serikat mengirim Superman untuk menghentikan Batman. Superman yang kini bekerja sebagai agen pemerintah merasa terpaksa menjalankan perintah meski tidak setuju sepenuhnya. Batman menyadari bahwa pertarungan dengan Superman tidak bisa dihindari, sehingga ia menyiapkan baju tempur khusus yang dirancang untuk memperkuat fisiknya dan memungkinkannya bertahan melawan kekuatan Superman yang luar biasa. Pertarungan mereka berlangsung epik dengan Batman yang lebih tua menggunakan kecerdasannya, peralatan canggih, dan kecerdikan untuk mengimbangi kekuatan luar biasanya Superman. Salah satu momen puncak pertarungan adalah ketika Batman dalam armornya menggunakan jebakan dan teknologi tinggi untuk melemahkan Superman. Bahkan sampai pada titik menanamkan jebakan elektromagnetik. Pada akhirnya, Batman mengalahkan Superman bukan karena kekuatannya, karena taktik cerdasnya dan menggunakan semua yang ada untuk melawan Superman. Momen ikonik ini menginspirasi Zack Snyder dalam Batman vs Superman Dawn of Justice, di mana Batman memakai armor yang mirip untuk melawan Superman, menampilkan pertempuran yang sangat dipengaruhi oleh karyanya Frank Miller. Nah, itu adalah backstory cerita komik Batman The Dark Knight Returns yang ditulis oleh Frank Miller. Kira-kira gimana menurut lo? Apa yang lo paling suka dengan komik ini? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya. Dari segi estetik, karena seri double pack ya, udah pasti ukurannya ini dimensinya jauh lebih besar dari rilisan biasanya. Didominasi dengan warna primer hitam dan aksen biru sesuai dengan brand DC Multiverse. Di bagian depannya kita bisa lihat di sini udah jelas banget action figurnya di sini. Untuk bagian sisi samping kanannya ada logo DC Multiverse dan juga nama karakter, dan di sisi samping kirinya terlihat fontnya ini lebih besar. Dan di bagian belakangnya ada foto action figurnya ini ya, Superman versus Batman, dan di bawahnya juga ada koleksi lainnya yang bisa lo beli. Overall, dari segi estetik dan tampilan desain packaging DC Multiverse seri double pack ini memang lumayan gede ya, dan oke, walaupun masih sama-sama aja desainnya sama rilisan DC Multiverse lainnya. Nah, untuk detail dan proporsinya kita bisa mulai dari figurnya Armored Batman. Ini kita lihat dari detail head sculptingnya dan proporsi helm mirip sama di komiknya, tapi nggak terlalu akurat ya, ini mirip aja. Dan bagian armornya ini kelihatan membulat dan punya banyak detail-detail yang menurut gue ini cakep. Walaupun detail paint jobnya ini masih terkesan flat aja. Untuk bagian cape-nya ini bahannya bukan fabric ya, tapi masih plastik karet yang lentur gitu dengan detail tekstur yang mirip dengan bahan fabric. Dan untuk di bagian shoulder armornya di tangannya ini bahannya juga plastik karet gitu ya, jadi nggak terlalu kaku banget buat nanti kita gerakin. Terus juga ini ada bagian yang berwarna abu-abu muda, berteksturnya kayak bahan fabric di bagian sendinya. Dan untuk sculpting di bagian gauntlet dan telapak tangannya juga udah keren ya, dan ini bahannya tebel. Untuk utility beltnya ini berwarna kuning, tapi sayangnya kuningnya ini agak pucat dan flat ya. Nggak tahu gimana, apa dari sananya memang begitu atau ya, tapi detail-detailnya ini cukup oke dan rapi. Karena flat, jadinya nggak terlalu kelihatan bagian-bagian detailnya. Nah, ini action figure Armored Batman ini memang cukup besar dan tebal ya. Jadinya bobotnya pun terasa lebih berat dibandingkan keluaran McFarlane lainnya. Nah, untuk ke bagian armor di selangkangan dan kaki juga sama, ada beberapa detail sculptingnya dengan bentuk yang bold dan material plastik karet yang cukup tebal. Ini ada armor di pelindung lututnya, terus ke bagian betisnya ini armornya ada bagian yang lancip-lancip kayak di gauntletnya Armored Batman ini ya. Terus kita juga bisa lihat di bagian kakinya ini seperti ini, dan di bagian bawah telapak
telapaknya ini ada yang bergerigi gitu ya, dan juga lubang untuk stand base-nya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya Hunters. Sekarang kita bisa lihat detail dan proporsinya Superman dari The Dark Knight Returns 2-pack ini. Kita bisa lihat dari bentuk head sculpt-nya Superman ini nggak terlalu akurat ya, dengan sculpting yang bagus, tapi sayangnya ini bentuk mukanya kurang keren menurut gua. Bagian rambutnya sih nggak masalah ya, emang kelihatan detail, cuman kenapa tampilan ekspresi mukanya begini banget ya? Terus di bagian lehernya ini, ya ini masih kelihatan realistis aja, kelihatan tekstur di kulitnya juga. Ini simbol Superman-nya yang kelihatan bold di sini, dan tampilan torsonya ini memang bulky banget ya. Untuk bentuk ototnya ini juga cenderung membulat dan terasa tebal. Ada sedikit detail kerutan kostum di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Di bagian tangannya pun juga sama ya, ini emang kelihatan keker banget ya. Begitu juga untuk bagian belt dan bagian kaki, kita bisa lihat ini di bagian sculptingnya cenderung membulat. Dan kita turun ke bawah lagi, kita lihat untuk bagian boots juga udah oke ya di kedua sisinya. Untuk bagian capnya di sini hanya polos aja, nggak ada logo Superman, hanya berwarna merah berbahan lentur gitu. Tapi yang gua suka, sculpting di capnya ini terasa natural bentuknya. Nah, overall untuk proporsi dan detail kedua action figure ini, yaitu Armored Batman dan Superman ini, menurut gua ini udah cukup oke ya. Ya walaupun ini seharusnya masih bisa diimprovisasi lagi sama McFarlane, atau lo bisa upgrade head sculptnya atau custom head sculptnya dari lokal artis. Oke, sekarang gua bahas artikulasinya. Artikulasinya kita mulai dari head sculptnya Batman dulu. Ini bisa kita putar kanan, kiri, bisa muter juga 360 derajat. Motion range naik turunnya juga lumayan ya. Bagian torsonya, nah kalau untuk uppernya ini nggak ada ya, jadi lower torsonya aja yang bisa ditekuk-tekuk ke depan dan ke belakang. Bisa juga sedikit diputar ke kanan dan kiri. Untuk bagian tangannya, sayangnya dia nggak bisa 90 derajat banget ke samping. Hanya bisa segini karena mentok sama shoulder armornya. Meskipun shoulder armornya ini bahannya agak lentur, tapi sayang sekali ini udah mentok. Dia juga udah butterfly joint, tapi sayangnya bicepnya ini nggak bisa diputar. Dan dia nggak ada double joint, jadinya hanya bisa nekuk segini aja. Dan telapak tangan kanan dan kirinya bisa diputar 360 derajat. Nah, kita turun lagi ke bawah. Ini bagian kakinya bisa ditekuk 90 derajat ke depan dan bisa ditekuk ke belakang. Dan ini lumayan ya range-nya untuk Batman ini karena kakinya panjang dan ini jadi kelihatan oke. Terus bagian selangkangannya ini bisa dibuka lebar segini ya. Bagian pangkal pahanya juga nggak bisa diputar, tapi bagian lututnya ini udah double joint. Nah, tapi ya dia hanya cukup segini aja range-nya ya. Lagi-lagi mentok sama armor di bagian paha dan betisnya. Untuk telapak kaki dan bagian ankle-nya ini bisa ditekuk-tekuk, diputar 360 derajat. Dan juga ujung sepatu besinya ini bisa ditekuk untuk mempermudah pose. Dan kita lanjut lagi ngebahas artikulasinya Superman The Dark Knight Returns. Ini ya Hunters. Oke, untuk bagian kepalanya, kita bisa lihat ini bisa diputar kanan kiri 360 derajat. Naik turunnya juga udah oke ya. Ini juga motion range-nya. Bagian tangannya juga bisa ditekuk ke samping 90 derajat. Dan dia udah jelas ya, ini udah butterfly joint juga. Dan sama seperti Armored Batman-nya, ini bicepnya nggak bisa diputar. Dan bagian sendi sikunya juga masih single joint, jadinya bisa ditekuk hanya sampai segini. Terus untuk telapak tangannya juga bisa diputar 360 derajat. Nah, kita ke bagian torsonya yang bulky ini ya Hunters. Ini kita bisa lihat di sini bagian upper torsonya ini bisa ditekuk atas bawah. Bisa juga sedikit diputar-putar. Lower torsonya juga bisa diputar ya. Ini bagian pinggangnya juga bisa ditekuk maju atau mundur. Untuk bagian kakinya ini bisa dilebarin sampai segini. Sayangnya maju ke depannya hanya bisa segini dan mungkin ketahan sama bagian kolornya ya, dan ke bagian belakangnya juga bisa segini. Cukup signifikan ya bedanya sama Armored Batman yang walaupun kakinya bulky karena pakai armor tapi lebih panjang motion range-nya. Dan bagian lututnya ini udah double joint jadi bisa ditekuk sampai segini. Bagian telapak kakinya pun bisa ditekuk-tekuk dan ujung kakinya juga bisa ditekuk-tekuk untuk mempermudah pose. And overall, untuk artikulasi kedua action figure ini ya Hunters, terasa banget perbedaan yang signifikan ya, dan juga beberapa ada yang mentok di body armornya. Tapi menurut gua artikulasinya masih sangat jauh tertinggal sama keluaran Mafex yang artikulasinya itu jauh lebih sempurna dan lebih smooth dan fleksibel. Jadinya untuk dynamic pose-nya ini jelas Mafex lebih benang ketimbang McFarlane ini. Meskipun skalanya emang beda, tapi it's okay, ini masih bisa dibuat pose-pose. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini gue dapat biocardnya, ini foto action figurnya ya, yang mirip kayak di bagian belakang box artnya. Terus juga ini gue dapat stand base standarnya DC Multiverse ini yang berwarna hitam, ada logonya DC. Dan juga ini gue dapat diorama standnya yang detailnya ini kayak reruntuhan atau aspal yang hancur. Ini juga ada detail tiang dan detail ban mobil di sini. Detailnya juga oke sih, cuma ya paint jobnya ini yang nggak dibikin detail, jadi bikin dia kelihatan biasa aja.
Overall, kalau untuk aksesorisnya ini menurut gue ya masih standar ya. By the way Hunters, gue suka foto-foto McFarlane DC Batman The Dark Knight Returns ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh ya Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skala kedua action figure ini ya Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan McFarlane lainnya. Ini masuknya ke skala 7 inch, yaitu 1/10. Tapi untuk Armored Batman ini tingginya 7 inch lebih dikit, jadinya hampir 8 inch. Dan di sini kelihatan banget ya postur dan proporsinya Armored Batman ini kelihatan mendominasi. Nah, overall dari segi tampilan keseluruhannya, McFarlane DC Multiverse Batman The Dark Knight Returns 2-pack ini keren ya, walaupun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on The Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Armored Batman versus Superman dari Batman The Dark Knight Returns 2-pack ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus, apa sih yang bikin gue suka banget? Yang gue suka adalah karena gue suka banget sama komik legendaris The Dark Knight Returns ini, tentunya ini adalah opsi yang cukup menarik dan tentunya ini dari segi harga yang gak terlalu mahal dibandingkan keluaran Mafex. Dan juga ada nilai historisnya. Dan dari action figurnya sendiri, dari proporsinya ini gue suka karena udah cukup mirip kayak di komiknya. Ya cukup, namun gak akurat, tapi ini masih layak untuk dikoleksi. Nah, ada beberapa yang gue kurang suka. Untuk Armored Batman-nya ini, paint job-nya dia masih kurang metalik. Dan kalau bisa dibikin lebih detail dari dry brush yang tentunya ini bikin kolektor kayak gue yang seneng lihat action figure ini terlihat semi realistik. Terus nggak ada aksesoris apapun yang menjadi daya tarik selain dari diorama stand base-nya yang paint job-nya ini sayangnya memang flat. Dan untuk artikulasinya, meskipun dua figur ini oke, artikulasinya ini sangat kaku ya Hunters. Jadi buat gue ini emang susah banget untuk menemukan pose yang cocok buat mereka ini karena nggak fleksibel. Seperti bicepnya nggak ada yang bisa diputar, bentuk torsonya yang terlalu tebal jadi nggak bisa terlalu ditekuk. Beberapa artikulasinya juga mentok sama armornya, dan beberapa artikulasi di sendinya pun masih single joint. Dan untuk harganya ini gue beli di harga kisaran 400 ribuan ya Hunters. Ya sekarang mungkin ada yang jual di atas itu, dan yang pastinya ini masih terjangkau buat lo yang mau mengkoleksi action figure McFarlane DC Multiverse Superman versus Armored Batman dari Batman The Dark Knight Returns ini ya. Dan by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Lo bisa juga cek link di deskripsi di bawah ini ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.